Ya, puji nama Tuhan. Ibu pada pagi hari ini sangat senang karena bisa bersama-sama bertemu kembali dengan anak-anakku yang terkasih. Pada pagi hari ini Ibu akan membawakan renungan yang bertema yaitu bertumbuh seutuhnya sebagai orang percaya. Bertumbuh seutuhnya sebagai orang percaya. Dalam renungan ini Ibu memilih teks yang ada hubungannya dengan pertumbuhan untuk mengevaluasi sejauh mana pertumbuhan kita, pertumbuhan anak-anak dalam mengikut Yesus. Saya memilih Yesus sebagai tokoh dalam pertumbuhan seutuhnya secara manusiawi dan dapat dilihat dan terbuka Injil Lukas, ya, Alkitabnya disiapkan. Injil Lukas pasal kedua ayat 52. Ya, sudah ketemu Injil Lukas pasal 2 ayat ke-52. Kita baca bersama-sama. Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana, serta dikasihi oleh Allah dan disukai oleh manusia. Sekali lagi, Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana, serta dikasihi oleh Allah dan disukai oleh manusia. Amin. Di sini kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus pun sebagai manusia dia mengalami pertumbuhan. Dia mengalami 4 pertumbuhan di sini. Kita mau belajar di ayat yang ke-52a. Di situ dikatakan dia bertambah besar. Di sini menunjukkan adanya pertumbuhan fisik. Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan fisik. Lalu di ayat 52b dikatakan dia bertambah hikmatnya. Di sini dikatakan adanya pertumbuhan intelektual, pertumbuhan pengetahuan. Lalu di 52c dikatakan dia makin dikasihi Allah. Ini Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan spiritual. 52D di situ dikatakan dan makin dikasihi manusia, mengalami pertumbuhan sosial emosional atau pertumbuhan sosial hubungan dengan orang lain. Nah, mengapa kita belajar hal ini? Keempat pertumbuhan yang Yesus alami, dan Ibu harap kita mengalami ini semua karena untuk meneguhkan komitmen pribadi kita untuk berubah dan berkembang. Ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri bertumbuh dan berkembang dalam 4 hal tadi: fisik, intelektual, spiritual, dan juga sosial. Nah, harap diperhatikan, kita mau memperhatikan bahwa pertumbuhan ini tidak bisa hanya salah satu saja, hanya bertumbuh fisiknya, tapi intelektual, spiritual, dan juga sosialnya tidak bertumbuh. Atau hanya intelektual saja, fisik tidak bertumbuh, sosial tidak bertumbuh, spiritual tidak bertumbuh. Jadi keempat dimensi ini, keempat tadi karakter pertumbuhan tadi harus seimbang, berjalan dari seimbang. Jika rohani saja yang lainnya tidak berjalan, itu juga tidak baik. Jadi kita harus menyeimbangkan pertumbuhan-pertumbuhan ini sesuai dengan ajaran Yesus. Ya, mungkin beberapa bidang pertumbuhan tampak sangat baik dan sedang menunjukkan kemajuan-kemajuan pesat, seperti adanya pertumbuhan intelektual. Pada saat ini, di era global ini, sangat pesat teknologi-teknologi yang digunakan untuk memberikan wawasan intelektual untuk manusia. Namun di bidang-bidang lainnya mungkin tampak agak kurang, ya, dan masih banyak yang perlu ditingkatkan. Pertumbuhan fisik kita itu juga perlu dievaluasi. Sebagian lagi yang hal buruk perlu langsung ditinggalkan, karena kita semua sedang dalam proses menuju kedewasaan seutuhnya. Jadi anak-anakku, anak-anak ibu, semua orang percaya di sini selalu mempunyai kerinduan atau sedang mengalami proses menuju kedewasaan seutuhnya di dalam Kristus. Ya, tadi ada bertambah besar pertumbuhan fisik,
bertambah hikmatnya pertumbuhan intelektual, dia makin dikasih Allah yaitu pertumbuhan spiritual, lalu makin dikasih manusia itu adalah pertumbuhan sosial emosional. Kita mau belajar pertama ini dimensi pertumbuhan fisik, di mana pertumbuhan fisik menurut Dr. Kenneth Cooper melalui program olahraga yang teratur dan sistematis seorang dapat memperpanjang usia produktif 5-15 tahun tuh. Jadi pertumbuhan fisik kita itu ada yang dibutuhkan dalam makan, istirahat, olahraga itu yang menunjang kebutuhan fisik kita. Nah, tadi dikatakan Dr. Kenneth bahwa ketika kita olahraga bisa memperpanjang usia produktif kita 5-15 tahun. Nah, jadi fungsi olahraga itu juga besar ya. Jadi tidak hanya rebahan saja, olahraga ternyata itu sangat penting bagi siswa-siswi yang KKO mungkin sudah setiap hari latihan ya. Jadi untuk siswa-siswi yang lain, kelas lain, ayo kita lebih semangat untuk berolahraga. Pertumbuhan kita dalam semua dimensi termasuk dimensi fisik tidak hanya terkait dengan diri kita sendiri. Ternyata pertumbuhan fisik itu tidak hanya dengan diri kita sendiri, tapi juga dengan keluarga dan orang lain. Hidup perlu keseimbangan, jadi pertumbuhan fisik kita itu juga butuh keseimbangan. Ini Ibu ada sebuah pertanyaan, coba dijawab dalam hati masing-masing ya. Seberapa banyak waktu yang kuhabiskan bersama orang lain? Seberapa banyak waktu yang kalian habiskan bersama orang lain? Yang kedua, seberapa banyak waktu yang kamu habiskan sendirian? Yang ketiga, seberapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk belajar atau bekerja? Seberapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk berekreasi atau bersenang-senang? Itu sebuah perenungan bagi kita. Sudah seimbang belum kita menggunakan waktu ini, kebutuhan fisik kita? Bila kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik, maka orang lain atau hal lain yang akan mengatur hidup kita. Maka ada yang dinamakan anak kecanduan games. Nah, itu karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik, maka games itu yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur hidup kita. Lalu ada yang kecanduan bekerja karena ingin mendapatkan uang yang banyak. Semakin dia bekerja semakin mendapatkan uang banyak. Nah, uang itu yang mengatur kehidupan kita. Seharusnya kita yang bisa memanage kehidupan kita. Tuhan memberi kepada setiap orang jumlah waktu yang sama, ya. Dan keberhasilan seseorang sangat bergantung bagaimana orang itu mengelola waktu dengan baik atau tidak. Ini ya yang kita pelajari. Jadi kebutuhan fisik kita tidak hanya kesehatan jasmani, ternyata keseimbangan hidup dalam mengelola waktu itu ternyata kebutuhan fisik kita. Tuhan memberikan waktu yang sama untuk kita semua, namun keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung bagaimana orang itu, ibu, kalian mengelola waktu dengan baik atau tidak. Itu ya, itu dimensi fisik. Lalu pertumbuhan seutuhnya juga menggunakan pertumbuhan atau digunakan pertumbuhan intelektual, dimensi intelektual. Apa itu intelektual? Kan pengetahuan ya. Jadi untuk mempertahankan atau meningkatkan intelektual kita, yang pertama, pertahankan kegiatan belajar dan membaca yang konsisten. Nah, di sekolah ada kegiatan literasi ya, ada kegiatan literasi untuk semuanya. Yang kemarin kelas 8 aja mungkin, sekarang sudah literasi diterapkan untuk semua kelas. Apa gunanya? Ternyata para ilmuwan di sini menyatakan bahwa kegiatan belajar dan membaca yang konsisten itu bisa meningkatkan intelektual seseorang. Belajar dari bacaan, renungan, lalu didiskusikan, belajar dari orang, mendekati, bertanya, dan diserap. Dan kelebihan membaca sebagai sarana pertumbuhan yaitu relevansi atau kaitan dengan kehidupan kita itu seperti apa, isinya sistematis, lengkap, akurat atau seperti apa. Lalu fleksibilitas waktu, tempat, dan suasana hati. Ternyata membaca merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan intelektual kita. Maka di sekolah pun
ajarkan untuk ada kegiatan literasi. Dan dalam kehidupan kita orang percaya, orang Kristen, Tuhan telah memberikan firman-Nya melalui kitab Alkitab, melalui kitab suci. Nah, di situ kita juga diajarkan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman setiap hari untuk meningkatkan intelektual kita. Jadi hikmat ya. Lalu ada yang ketiga, ada faktor spiritual, dimensi spiritual agar kita bertumbuh seutuhnya, yaitu adanya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, pemahaman pengajaran dari Tuhan, pengajaran firman Tuhan, lalu kedewasaan karakter. Di sini anak-anakku, kita orang percaya sebuah tanggung jawab kita, sebuah kerinduan kita sebagai anak Tuhan untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, memahami setiap pengajaran Tuhan, firman Tuhan melalui hamba-hambanya yang menyampaikannya, atau dengan anak-anak merenungkan sendiri, mendapatkan hikmat dari perenungan tersebut, lalu mempunyai karakternya kedewasaan karakter, dan juga anak-anak di sini sudah mempunyai atau sudah bisa melakukan pekerjaan pelayanan. Di sini tadi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus di usia 12 tahun itu selalu senang di bait suci, di bait Allah, karena dia melakukan pelayanan. Nah, di sini anak-anakku, walaupun anak-anak mungkin masih ada sekolah minggu, ada yang udah remaja, lakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, apapun yang bisa kalian lakukan. Berdoa itu juga merupakan pelayanan Tuhan. Kalian doakan teman kalian, keluarga kalian, lingkungan kalian, itu juga sebuah pelayanan. Di gereja, membersihkan gereja itu juga sebuah pelayanan, pekerjaan Tuhan. Tuhan akan senang ketika anak-anak mengerti, mempunyai hati untuk melayani. Lalu ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, pasti kita selalu mensyukuri kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan mensyukuri setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu ya di dimensi spiritual, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan, pemahaman pengajaran akan firman Tuhan, kedewasaan karakter kita dengan kita melakukan pelayanan untuk Tuhan, untuk lingkungan kita, untuk keluarga, teman, kita bisa melayaninya dengan berdoa dan dengan bersaksi akan kebenaran firman Tuhan, bersaksi akan karya Kristus dalam hidup kita. Lalu yang keempat, dimensi keempat, yaitu adanya kehidupan sosial. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan sosial ini? Padahal di zaman ini sudah serba di dunia maya ya, jarang bersosialisasi secara langsung. Nah, ini adalah suatu pesan untuk kita semua bahwa bagaimana kita meningkatkan hubungan sosial kita agar kita dikasihi oleh manusia juga. Tadi dikasih Allah, dikasih manusia, yaitu kita memperluas lingkungan bergaul kita. Berbagai latar belakang usia, budaya, sosial, ekonomi, agama, kepercayaan, pekerjaan, atau siswa-siswa di sekolah lain. Anak-anak bisa memperluas pergaulan. Asal ingat ya anak-anak, untuk selalu bergaul dan bisa memilah-milah, ini hal positif, ini hal negatif, dan anak-anak bisa mengambil yang hal positif. Jangan sampai pergaulan anak-anak merusak kebiasaan anak-anak yang baik ya. Lalu ada memiliki sahabat karib. Ternyata penting juga memiliki sahabat karib, karena di dalam organisasi, di luar organisasi, atau ada sahabat doa atau sahabat di kelas, di situ bisa saling menguatkan, saling membantu dalam doa. Ya, ketika yang satu lemah, ada yang mendoakan, ada yang memberi support, mengingatkan akan Tuhan Yesus, akan karya Tuhan. Itu sangat dibutuhkan untuk memiliki sahabat karib. Lalu memiliki keluarga rohani, kalian pasti juga memiliki orang tua di mana bisa saling support, atau bapak pendeta yang ada di gereja, atau kakak-kakak rohani, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Adik-adik di situ bisa meminta pembimbingan, bisa meminta pengajaran, kalian bisa sharing bagaimana untuk lebih baik lagi di dalam Tuhan. Ketika memiliki masalah, adik-adik bisa diberikan solusi atau diberikan saran seperti itu. Makanya kehidupan sosial ini juga penting untuk ditingkatkan agar kita memiliki keseimbangan dalam pertumbuhan kedewasaan tersebut. Ya, jadi anak-anakku, tadi Ibu mempunyai tema firman yaitu bertumbuh seutuhnya sebagai orang percaya, yaitu
membutuhkan 4 dimensi yang telah dicontohkan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Di situ dikatakan ada pertumbuhan, ya, ada pertumbuhan fisik, jasmani, dan juga waktu, ya, tadi pertumbuhan fisik, lalu ada pertumbuhan intelektual, hikmat, lalu ada pertumbuhan spiritual dikasih oleh Allah, dan juga pertumbuhan sosial bersama dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan teman. Nah, itu tadi pertumbuhan yang harus kita capai. Pertumbuhan seutuhnya sebagai pengikut Kristus, ya, pertumbuhan seutuhnya sebagai pengikut Kristus harus mempunyai sikap yang seperti Yesus, pola pikir seperti Yesus. Untuk menutup renungan kita, mari kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Di sini Paulus memberikan contoh bagaimana mengalami pertumbuhan itu seperti apa. Orang ciri-ciri mengalami pertumbuhan yang keempat pertumbuhan tadi itu yang sudah tercapai itu seperti apa. Sudah dibuka Alkitabnya, 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sekali lagi, ya, ini di sini Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk Timotius yang sebagai anak rohaninya. Di sini memberikan nasihat ketika Timotius bertumbuh secara seutuhnya, yaitu tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Amin. Ya, Ibu berharap kita semua memiliki pertumbuhan seutuhnya sebagai orang percaya, di mana kita telah mengikuti ajaran Tuhan Yesus, cara hidup Tuhan Yesus, pendirian yang teguh, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan melalui 4 aspek tadi. Amin. Ya, kita berdoa.